di Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Ila, lagi ngapain? Ini nih lagi liatin caleg lagi bagi uang. Mau lihat juga dong. Ini beneran luar nih. Bagi-bagi uang ini dilakukan seorang caleg Partai Gerindra. Ada cerita solusi, Pak. Hai, sini. Ini dilakukan seorang caleg Partai Gerindra Dapil Jawa Barat 6, Haposan Paulus Batubara. Dilakukan seorang caleg Partai Gerindra Dapil Jawa Barat 6, Haposan Paulus Batubara pada Minggu kemarin. Haposan memberikan sejumlah uang kepada warga di wilayah Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok. Nah, kalian pasti udah nggak asing kan dengan istilah akuntansi sosial. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak apa itu akuntansi sosial? Jadi, akuntansi sosial itu merupakan bagian dari disiplin bidang ilmu akuntansi yang fokusnya adalah pada penilaian dan juga pengungkapan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasional suatu organisasi. Berbeda dengan akuntansi konvensional biasanya, akuntansi sosial itu menghasilkan laporan keuangan yang lebih holistik dengan mengintegrasikan dokumen non-keuangan seperti kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan juga pertimbangan etika. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan perspektif yang lebih luas terhadap kontribusi sosial dan juga lingkungan, sehingga nantinya pemangku kepentingan itu bisa memahami bahwa dampak aktivitas suatu organisasi itu tidak hanya terhadap ekonomi saja, tetapi juga dalam konteks sosial dan juga ekologis yang lebih luas. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih pengertian mengenai akuntansi sosial dan tujuan akuntansi sosial itu apa. Nah, selanjutnya kita tuh harus mengetahui kenapa sebenarnya akuntansi sosial itu sangat penting untuk lembaga non-profit. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua adalah mengukur dampak sosial dan juga lingkungan. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan publik dan juga donatur. Yang keempat adalah membantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima adalah mematuhi regulasi dan juga standar pelaporan. Berbeda dengan akuntansi konvensional, jenis informasi yang seringkali digunakan untuk akuntansi sosial itu berupa data kualitatif dan juga kuantitatif yang terikat dengan suatu organisasi. Pihak penggunanya adalah pemerintah, masyarakat, LSM, aktivitas lingkungan, dan juga donatur. Nah, tidak memiliki standar yang baku, tetapi akuntansi sosial ini seragam seringkali berbasis dengan sukarela atau mengikuti CSR. Akuntansi sosial itu tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi juga pada bagaimana sih aktivitas suatu organisasi itu mempengaruhi ekonomi dan juga politik, serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, moral masyarakat, dan juga keadilan. Melalui akuntansi sosial, dampak negatif dari politik uang itu dapat diukur loh, dinilai dan juga diungkapkan secara transparan kepada masyarakat. Politik uang atau money politik adalah tindakan memberi atau menjanjikan uang, barang, atau jasa kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan politik mereka. Sederhananya ini adalah cara seseorang membeli suara supaya bisa menang dalam pemilihan umum. Contohnya sering banget nih kita lihat menjelang pemilu. Misalnya calon legislatif bagi-bagi uang atau sembako ke warga sambil bilang jangan lupa pilih saya ya. Nah, atau ada yang menjanjikan proyek, pekerjaan, bahkan bantuan sosial kalau nanti dia menang. Nah, semua itu termasuk bentuk politik uang karena tujuannya ya untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dan jelas dilarang oleh undang-undang. Politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu lewat pasal 519 dan 523. Pasal 519 sendiri itu menyebut memberi uang saat pemungutan suara agar pemilih tidak menggunakan haknya itu bisa dipenjara 4 tahun dan didenda 48 juta rupiah. Sementara pasal 523 itu mengatur 3 tahap. Yang pertama, masa kampanye hukuman 2 tahun denda 24 juta. Yang kedua, masa tenang 4 tahun dan denda 48 juta. Dan yang terakhir itu pada hari pemungutan suara itu 3 tahun dengan denda 36 juta. Jadi, politik uang itu bukan cuma nggak etis, tapi juga tindakan pidana. Nah, akuntansi sosial ini juga hadir untuk menyimbangkan hal itu. Bukan cuma nggak etis, tapi juga tindakan pidana. Nah, Akuntansi sosial bukan hanya soal uang, tetapi juga soal dampak sosial dan tanggung jawab publik. Dalam politik, ini berarti laporan yang transparan, kredibel, dan bisa diawasi oleh masyarakat. Ini merupakan sebuah cara efektif untuk mendeteksi praktik politik uang yang sering tersembunyi. Akuntansi sosial memungkinkan masyarakat itu untuk ikut mengawasi dana kampanye. Jika diterapkan, setiap bentuk pemberian uang, barang, ataupun fasilitas kepada pemilih harus dicatat sebagai dampak negatif sosial. Ketidaksesuaian antara laporan dana kampanye dan kondisi lapangan bisa langsung terlihat dengan jelas. Contohnya,
Laporan dana kampanye seringkali hanya formalitas dan tidak mencerminkan pengeluaran sebenarnya. Inilah tempat politik uang tersembunyi. Akuntansi sosial mendorong pelaporan terbuka seluruh dana kampanye, siapa penyumbangnya, kemana uangnya, dan apa dampaknya. Dengan audit independen dan sistem publik yang transparan, masyarakat jadi lebih tahu apakah dana kampanye itu digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan justru untuk membeli suara. Selain itu, penggunaan sumber daya seperti proyek pemerintahan untuk kampanye juga bisa terdeteksi dan dicatat sebagai biaya sosial politik uang. Politik uang merusak integritas demokrasi. Ia melahirkan elit berbasis modal, mempersempit ruang kompetisi, dan menurunkan moral politik. Akuntansi sosial menilai keberlanjutan sistem politik tidak hanya dari kemenangan suara, tetapi juga melupakan sebagai keadilan, transparansi, dan etika pada prosesnya. Dengan menerapkan akuntansi sosial, kita bisa melihat lebih jelas seberapa besar biaya politik dari politik uang itu sendiri. Yang kedua, seberapa jujur partai dan pejabat publik dalam bertanggung jawab kepada masyarakat dan publik. Dan yang terakhir adalah seberapa siap sistem politik kita untuk menjadi demokrasi yang bersih dan berkelanjutan. Nah, kasus politik uang yang sering terjadi di Indonesia adalah politik uang yang disebut juga sebagai pembelian suara ataupun vote buying. Biasanya politik uang jenis ini itu dilakukan menjelang pemilu dan disebut juga sebagai serangan fajar. Salah satu kasus politik uang yang terjadi pada saat pemilu 2024 kemarin dilakukan oleh calon Bupati Barito Utara nomor urut 1 yaitu Gogo Purmanjaya dan Hendro Nakalelo, serta nomor urut 2 yaitu Ahmad Gunari dan juga Sastra Jaya. Praktik politik uang yang dilakukan didukung dengan adanya bukti pembelian suara pemilih sebesar 16 juta rupiah untuk satu orang pemilih. Dan juga salah satu saksi mengatakan bahwa mendapatkan uang sebesar 64 juta rupiah untuk pemilih satu keluarga. Tak hanya itu, para pemilih juga dijanjikan untuk diberangkatkan umroh jika calon bupati tersebut dapat memenangkan suara di Barito Utara. Melihat hal ini, maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Barito Utara dan juga mendiskualifikasi dua calon bupati tersebut. Dampak praktik ini berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi karena suara rakyat dianggap bisa dibeli dan juga merusak pada nilai moral dan juga nilai sosial. Hal ini dikarenakan adanya penanaman budaya bahwa memilih calon pemimpin hanya berdasarkan imbalan finansial, bukan berdasarkan visi misi ataupun kinerja yang dimiliki. Dalam hal ini, akuntansi sosial berperan untuk mendorong transparansi dana kampanye melalui pencatatan dan juga pelaporan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat melihat indikasi-indikasi transaksi yang tidak wajar seperti vote buying. Dan di sini, akuntansi sosial juga memungkinkan media massa, lembaga masyarakat, dan juga masyarakat pada umumnya untuk melakukan pengawasan melalui audit sosial. Audit sosial juga mendorong transparansi dan akuntabilitas lewat forum terbuka. Misalnya, akademisi menyarankan partai politik untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana kampanye di situs resmi dan memaparkannya secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, akuntansi sosial juga dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan partai politik dengan standar khusus akuntansi partai politik yang diatur dalam PSAK nomor 45 dan juga diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi apa sih Ila kesimpulannya? Nah, kesimpulannya, akuntansi sosial itu menekankan transparansi dan juga pelaporan dampak sosial. Sehingga akuntansi sosial ini tuh sangat relevan dan juga sangat penting untuk lembaga non-profit dan juga dalam pengawasan politik. Dalam konteks pemilu dan juga konteks politik uang, akuntansi sosial ini sangat membantu nih dalam mendeteksi ketidakwajaran dana kampanye melalui pencatatan terbuka dan juga audit yang sosial. Politik uang sendiri itu merusak integritas demokratis seperti terlihat pada kasus Barito Utara yang menurunkan kepercayaan publik dan menanamkan budaya memilih berdasarkan imbalan. Oleh karena itu, akuntansi sosial ini berperan penting untuk membangun politik yang bersih, etis, dan akuntabel. Betul banget tuh, Cip. Sekian video pemaparan dari kami mengenai peranan akuntansi sosial dalam menilai politik uang terhadap masyarakat. Terima kasih. Dadah.